Shalom, selamat pagi sidang jemaat GPD Melbourne Maharta. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita berkumpul untuk menaikkan puji-pujian kita. Dan pada pagi hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian kita sama-sama meninggikan namanya. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kalau ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang saat kami menaikkan puji-pujian kami usir, kami terking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dan kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan. Kita mau memuji dan membanggakan nama Tuhan. Kita mau undang kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau ganti pujian kita dengan anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ungkapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan mati melihatnya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Karena sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa, karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita mau ganti pujian kita dengan oleh darah anak domba. Karena
dikalahkan. Oleh sebab itu kita mau ganti pujian kita dengan Ku menang, ku menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, ya bagi. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ya bagi. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh. Haleluya. Kita sudah banyak memuji-muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sebentar lagi mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau ganti pujian kita dengan nyanyi dan bersorak. Yesusku penyelamat. Tiada yang seperti Engkau.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pada pagi hari ini sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, agar firman yang sebentar akan ditaburkan Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami teringat kalau dari kuasa jahat roh iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tengking, kami tolak dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan pada hari ini. Mungkin di tangan saudara sudah ada tubuh dan darah Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan yang asa pada pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan September. Puji Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini saya beri judul Kesembuhan Ilahi. Saudara, dalam tubuh kita manusia ini ada area yang selalu diserang oleh penyakit. Ada 3 area yang selalu diserang oleh penyakit. Yang pertama, fisik kita. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin ada di antara ibu-ibu ya, kalau saya dengar ada yang sering sakit ya, sampai harus terima infus, harus beristirahat di rumah ya. Kalau boleh saya saksikan sedikit, saya pun tanggal 17 itu panas saya 39, dan sampai besok pagi nggak bisa bangun. Nah, itu namanya penyakit yang diserang fisik. Kalau tidak disembuhkan, orang yang sakit itu akan menderita dan bisa juga mengakibatkan kematian. Ada juga sakit fisik yang disebabkan oleh bakteri, virus. Kayak corona ini kan karena virus. Nah, sakit yang seperti itu menyerang tubuh kita. Mau gak mau, itu bisa kapan saja datang. Dia terus menyerang tubuh manusia. Dan itu butuh kesembuhan. Karena kalau tidak disembuhkan, bukan hanya orang yang menderita, tapi mengakibatkan kematian. Dan yang kedua, area tubuh mana yang selalu diserang oleh penyakit? Jiwa. Saudara, ketika kita memiliki beban yang begitu berat, mungkin bertubi-tubi, seolah-olah tidak bisa memikulnya, ada sebagian orang menjadi depresi, nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau terus akhirnya nggak mau makan, akhirnya stres. Sehingga banyak orang itu yang di pinggir-pinggir jalan, OGD kalau nggak salah ya namanya, mereka stres yang terlalu berat. Mungkin bisa juga karena ditinggalkan. Jadi duka cita yang mendalam. Mungkin ditinggalkan orang yang dikasih, entah itu ditinggal pergi, tinggal mati, itu nggak ada masalahnya. Tapi yang pasti orang yang tiba-tiba kehilangan itu bisa stres, saudara. Dan jiwa seperti itu perlu kesembuhan. Kalau tidak disembuhkan, dia akan terus menderita selamanya. Bukan hanya menderita, bisa membawa kepada kematian. Area tubuh apa lagi dalam hidup kita ini yang sering diserang oleh sakit penyakit? Roh. Roh kita memang tidak terlihat. Tetapi saudara, roh itu pun tiap hari diserang oleh kuasa jahat. Contohnya apa? Saat saudara menyimpan dendam dan tidak bisa melupakannya, itu saudara bisa nggak bisa tidur, bisa sakit. Juga menyimpan iri hati, menyimpan kemarahan yang berlarut-larut. Nah, serangan penyakit kepada roh ini yang paling bahaya. Kalau tidak dijamah Tuhan, tidak disembuhkan, bukan hanya mengakibatkan kematian tubuh, tapi hukuman kekal di neraka. Nah, untuk itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, maha dahsyat. Dia sanggup menyembuhkan sakit apapun yang hari ini sedang saudara alami. Baik itu tubuh, jiwa maupun roh kita. Karena Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dia bukan hanya menyembuhkan fisik kita, tapi mengampuni dosa kita. Kalau kita lihat satu contoh, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Saya akan bacakan ya.
kesembuhan ilahi itu seperti ini, yaitu sesuatu yang tidak dikerjakan oleh obat, dokter, tabib, tapi pure dari Tuhan. Saya baca cepat, 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita semua tahu siapa Naaman. Dia seorang panglima perang. Dia seorang jenderal. Satu saat dia berobat pergi kepada Nabi Elisa. Tapi Elisa tidak menyambutnya. Hanya hambanya, abdinya. Itu pun di depan pintu. Gak disuruh masuk. Secara naluri dia bisa tersinggung, sakit hati. Tapi Elisa karena dia butuh kesembuhan, orang-orang sekeliling yang menasihati, lakukan aja apa yang dikatakan. Taat saja. Kita udah jauh dari negeri ke negeri ini untuk berubah. Akhirnya dia ikut, suruh balik ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Saudara, itu bukan perkara mudah. Tapi ketika Naaman taat, ketaatan terhadap otoritas hamba Tuhan, abdi Allah yang bernama Elisa, mengakibatkan apa? Kesembuhan ilahi terjadi. Kita sudah baca tadi, ketika membenamkan diri 1 kali tak terjadi sesuatu. Naaman tidak tersinggung atau marah, dia taat. Oh, tadi pesannya 7 kali, 2 kali, 3 kali tak terjadi sesuatu, bahkan sampai 6 kali tak terjadi sesuatu, saudara. Ingat, kita perlu teladani ketaatan seorang jenderal. Jenderal itu bukan jabatan yang main-main, tapi dia taat terhadap otoritas seorang abdi Allah, terhadap firman Tuhan. Dan kali yang ke-7, dia coba tenggelamkan diri ke dalam air, dan ketika dia keluar dari air, disitulah mujizat terjadi. Bayangkan, dia sakit kusta, usianya pasti bukan 30-an tahun, sudah lebih dari itu. Dan tidak ada orang sakit kusta yang sembuh tanpa bekas. Kalau saudara pergi ke Tangerang, itu ada rumah sakit kusta, entah itu jarinya yang ada bekasnya lepas, entah itu telinganya, mukanya. Yang pasti gak ada orang sakit kusta sembuh tanpa bekas. Tetapi di sini kita lihat, Naaman sembuh total tanpa bekas. Karena Alkitab jelas mencatat kulitnya seperti kulit seorang anak. Mujizat terjadi. Seketika terjadi kesembuhan. Disebabkan apa? Ketaatan kepada abdi Allah. Nah, kalau saudara inginkan mujizat kesembuhan, entah sakit apapun itu, mari kita mau belajar taat terhadap firman Tuhan. Taat, karena ketaatan itu, kepatuhan dan penundukan pada otoritas itu akan menghasilkan mujizat. Bukan hanya kesembuhan, mujizat apapun bisa terjadi saat kita belajar untuk memiliki kepatuhan, penundukan pada otoritas. Yang kedua, 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Ini cerita tentang seorang ibu janda Sarfat. Ya, satu saat seorang nabi, kalau tadi Elisa, sekarang Elia, dia disuruh ke rumah ibu janda ini karena ada kelaparan. Lalu ibu janda ini, dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu akan dia masak untuk anaknya, lalu dia akan menunggu hari esok apa yang terjadi. Yang pasti kelaparan, mati. Tapi karena seorang abdi Allah datang dan bilang, berikan aku makan. Ibu ini taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia karena dia tahu siapa Elia. Dia sudah dengar, oh Elia itu seorang nabi di Israel yang pernah berdoa untuk minta hujan, yang pernah berdoa untuk supaya hujan tidak turun. Dia tahu siapa Elia. Nah, ketika Elia datang ke rumah ibu ini, itu kan ketika tidak ada hujan, ya.
Dan benar, hujan tidak terjadi 3,5 tahun. Dan apa yang terjadi? Dia taat. Dia terima abdi Allah ini. Dia kasih makan abdi Allah ini. Mujizat terjadi. Tepung tidak habis-habis. Tapi satu kali anak ibu janda ini sakit. Kita baca ayat 17 dari 1 Raja-Raja 12. Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Ayat 20. Sesudah itu ia, yaitu Elia, berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku, sehingga menumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat 21. Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Perhatikan ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara, kita tahu apa yang sudah diperbuat oleh ibu janda ini. Satu saat anaknya sakit dan mati, gak punya nafas lagi, itu artinya mati. Lalu dia datang kepada Elia, dia bilang, "Apakah engkau menumpang ke rumahku untuk membunuh anak ini?" Gitu kan. Lalu Elia, dia berdoa kepada Tuhan, "Apa yang kau lakukan? Apakah aku menumpang di rumah ini lalu engkau membunuh anak ini?" Doa yang sama. Tuhan tidak pernah mau berhutang, saudara. Dan Elia akhirnya menengkurapkan tubuhnya di atas tubuh anak itu sampai 3 kali. Dan anak ini akhirnya hidup kembali. Karena di sini dikatakan, Elia berdoa, "Tuhan, kiranya engkau kembalikan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya." Berarti kan anak itu sudah benar-benar mati. Dan seketika itu juga anak itu hidup. Nah, ketaatan seorang ibu janda ini, ya, untuk melakukan firman Tuhan saat dia diperintahkan Tuhan untuk menerima Elia di rumahnya. Dan ketaatannya ketika dia masih mempercayai Tuhan saat anaknya mati. Padahal dia bukan orang Israel kan. Istilahnya dia orang yang baru bertobat, baru kenal Elia. Itu pun mendatangkan mujizat. Sebab itu saudara, mari di hari-hari ini, sesulit apapun, mari kita mau taat kepada Tuhan. Perempuan ini, dia cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit. Mana mungkin dia bisa berbagi dengan orang asing. Tapi dia taat. Ternyata ketaatan mendatangkan mujizat. Tepung itu tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis. Dan ketika dia mengalami masalah besar, anaknya mati, Elia berdoa apa? "Aku yang sudah menumpang di rumahnya, Tuhan perhitungkan." Dia memperoleh mujizat. Bukan hanya kesembuhan, sudah mati, hidup kembali. Contoh yang ketiga, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.'" Ini diceritakan seorang raja yang sudah divonis mati. Yang memvonis adalah Tuhan. Jadi sekalipun dia berobat kemanapun, kalau Tuhan sudah bilang mati, tabib sehebat apapun tak bisa menyembuhkan. Mendengar itu, apa yang dilakukan Hizkia? Ayat yang kedua dari 2 Raja-Raja 20. "Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan." Saudara, ketika mendengar bahwa hidup kita sudah di ujung tanduk, tidak ada pertolongan, satu-satu cara yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi menangis kepada Tuhan. Dan ketika Raja Hizkia menangis kepada Tuhan, Tuhan menarik perkataannya. Kalau saudara baca ayat 5-6, Tuhan tarik perkataannya yang akan membuat Hizkia mati. Yang diteguhkan lagi, kasih pesan pada anak cucu. Berarti kan memang benar-benar dia harus mati. Tapi Tuhan bisa menarik perkataannya.
Sehingga ayat 5 sampai 6 itu kalau saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? Aku akan menyembuhkan engkau dan aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Inilah yang disebut kesembuhan ilahi. Tanpa obat, tanpa dokter, Tuhan menyembuhkan orang yang hampir mati, bahkan sudah divonis mati, yang tidak bisa ditolong oleh manusia sehebat apapun. Tapi Tuhan menyembuhkan. Hasil apa? Doa pribadi. Hizkia, raja ini, dia menangis menghadap dinding. Jadi ketika saudara berdoa pribadi, Tuhan mendengar. Doa pribadi akan menghasilkan kesembuhan ilahi. Yang keempat, kita akan melihat dalam Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Di sini kita melihat bahwa ada berbondong-bondong orang banyak menyertai seorang pemuda yang mati yang dibawa ke pekuburan. Ini adalah satu peristiwa di mana tidak ada lagi pertolongan. Orang akan berpikir selesai. Ibu janda ini sudah kehilangan seorang anak satu-satunya, sudah menuju ke kuburan. Tetapi Tuhan tak peduli dan tak pandang tempat. Walaupun sudah mau dimasukkan ke liang kubur, kalau hati Tuhan tergerak untuk menolong, maka dia akan menolong. Hari itu Yesus tergerak menolong, dan dia menghentikan usungan itu, usungan jenazah itu, dan membangkitkan orang muda ini. Hari ini pun tak peduli apakah saudara sudah ada di ujung maut, sudah tidak ada harapan, Tuhan, dia selalu tergerak melihat umatnya yang menangis kepada Tuhan. Lihatlah kalau contoh yang di atas tadi, Nabi Raja Hizkia saja, seorang raja, saat dia menangis, Tuhan pulihkan penyakitnya, walaupun sudah divonis mati. Nah, ini bukan hanya divonis mati, sudah mau dimasukkan ke liang kubur, mujizat masih bisa terjadi. Sebab itu, mari pada pagi hari ini kita tetap mengandalkan Tuhan yang sanggup menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita juga bisa beroleh kesembuhan oleh doa orang di sekitar kita. Satu contoh di dalam Lukas pasal 7 ayat 7. Lukas pasal 7 ayat 7. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perkataan siapa ini? Seorang perwira Kapernaum yang punya seorang hamba sakit, menderita, dan hampir mati. Sama, sudah tidak ada harapan. Kalau namanya perwira, punya hamba kesayangan sakit, pasti sudah berusaha semuanya. Dokter terkenal di negeri itu sudah semua dipanggil, tabib terkenal dipanggil, tapi tidak memberi kesembuhan. Lalu dia datang kepada Tuhan. Dia menyadari, saya ini seorang atasan. Kalau saya bilang kepada seorang karyawan, mari datang, dia akan datang. Jadi dia bilang kepada Tuhan, ketika Tuhan bilang, aku akan ke rumahmu menyembuhkan hambamu itu. Dia cuma bilang apa? Katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Dan benar, oleh iman seorang perwira ini, imannya menyembuhkan hambanya yang sakit hampir mati itu, seketika itu juga sembuh. Nah, saudara, ada contoh lagi. Kalau saudara ingat, ada 4 orang yang menggotong seorang yang sakit lumpuh sudah puluhan tahun. Itu nanti saudara bisa baca di Markus pasal 2 ayat yang ke-5. Nah, teman-temannya ini terbeban untuk membawanya kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi?
saat 4 orang ini sudah sepakat menggotong temannya yang sakit lumpuh ini kan satu kesatuan yang luar biasa ya. Pintu tertutup semua oleh orang, nggak ada pintu masuk. Tapi 4 orang ini berani ambil resiko. 1, dimarahin yang punya rumah. 2, bisa dilempar batu, jatuh. Dia naik cari ke atap. Dari atap, dia buka itu atap. Resikonya apa? Kalau tiba-tiba hujan gimana? Apa dia nggak kena marah? Dia lupakan semua resiko itu karena sayang kepeduliannya kepada temannya yang sakit lumpuh. Dan dia turunkan tepat di depan Yesus. Dan Yesus melihat. Apa kata Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, Markus 2 ayat 5. Bukan iman orang lumpuh itu, yang bawa itu, yang sepakat sehati. Jadi baik sekali persahabatan yang benar-benar peduli terhadap kawan yang sedang menderita. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh ini seketika itu juga dia berdiri, dia angkat itu tempat tidurnya. Bukan hanya sembuh, tapi dosanya diampuni. Dan semua orang yang melihat menjadi takjub. Bahkan di dalam ayat yang 12 dikatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kesaksian hidup. Jadi saudara bisa berdoa untuk teman, sahabat. 4 orang berdoa sepakat untuk seseorang yang sedang lumpuh. Ini kan bukan bicara lumpuh secara jasmani saja, lumpuh ekonominya, lumpuh imannya. Mujizat bisa terjadi. Yang keenam, Markus 5 ayat 28. Ini tentang wanita pendarahan 12 tahun. Kalau orang sakit 12 tahun, 1 dikucilkan, 2 nggak punya masa depan, nggak bisa menikah karena reproduksi yang diserang, karena dia tidak punya anak. Jadi benar-benar dianggap aib. Saat dia menghadapi jalan buntu, dia cari Yesus. Dan ketika dia cari Yesus, dia merasa nggak layak untuk bertemu Yesus. Sampai dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Dan apa yang terjadi? Ketika dia jamah jubah Yesus, seketika dia sembuh. Waktu dia sembuh dia takut. Apalagi Yesus bilang, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ada sesuatu yang keluar. Dia takut, tapi akhirnya dia bilang, "Saya." Lalu Yesus bilang apa? "Besar imanmu." Jadi saudara, kalau kita menerima kesembuhan itu berkat Tuhan. Seperti wanita ini mengalami berkat Tuhan. Ulangan 7 ayat 15 dikatakan, "Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimbakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau." Ini adalah janji firman Tuhan. Penyakit tidak akan membuat kita mati, karena masih ada mujizat. Kalau orang mungkin berpikir pasti mati, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu apa dasar kesembuhan ilahi? Saya bacakan Matius 8 ayat 16. "Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit." Inilah dasar kita mempercayai bahwa sampai hari ini masih ada kesembuhan ilahi, masih ada mujizat, karena memang Yesus itu dia selalu mengusir roh jahat, roh setan, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Lalu kalau lanjut Matius 8 tadi ayat 17, "Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Jadi saudaraku, jangan takut ketika kita diserang oleh sakit apapun. Ketika kita masih mempercayai kuasa kesembuhan, kuasa ilahi, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena sumber kesembuhan itu yang pasti adalah oleh bilur Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 28, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Jadi kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, dasarnya apa? Ayat ini. Oleh bilur Yesus kamu sembuh, aku sembuh. Dasar yang kedua, darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7c,
Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Percayalah, bilur Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa bukan hanya menyembuhkan, tapi menyucikan kita dari dosa. Dan yang terakhir, dasar kesembuhan ilahi adalah nama Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punya, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus. Pagi ini, kita ada di dalam ruangan ini. Saudara ada di ruangan saudara beribadah. Mari kita serukan nama Yesus. Kita percayai bilur Yesus, darah Yesus yang ada di depan saudara, yang saudara sudah siapkan untuk pagi hari ini kita makan minum tubuh dan darah Tuhan. Berkuasa. Kesembuhan ilahi masih ada. Apakah engkau sakit jiwa? Tuhan sanggup pulihkan, sembuhkan. Sakit tubuh? Tuhan sanggup sembuhkan. Sakit roh? Tuhan sanggup sembuhkan. Karena orang yang sakit menderita dan mati, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, sebelum kita menghadap tubuh dan darah Kristus, saya akhiri firman ini terlebih dulu dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah taburkan pagi ini. Kami percaya bahwa kuasa kesembuhan ilahi itu masih ada sampai hari ini. Dan kalau di depan kami ada tubuh dan darah Kristus, kuasa perjamuan asa pagi ini pun, darah Yesus masih berkuasa. Bilur Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kalau ada di antara kami yang jiwa kami menderita karena satu beban, masalah, Kau pun sanggup menyembuhkan. Bahkan mungkin rohani kami cacat, dan itu akan membawa pada penghukuman kekal. Hari ini, Engkau sanggup pulihkan kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.